Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencontohkan salah satu materi praktek jawab muka kelas 12, yaitu materi tune up mobil EV. Sebelumnya saya beritahu dulu ya, apa itu sih tune up. Tune up itu adalah suatu pekerjaan atau suatu upaya untuk mengembalikan performa mesin semaksimal mungkin dengan cara mengganti komponen yang rusak, mengecek komponen, maupun mengukur komponen yang sudah berubah ukurannya. Dalam periodical maintenance atau perawatan berkala, tune up itu biasanya dilakukan 10.000 km sekali. Nah, kerjaan tune up itu antara lain mengecek kondisi aki, mengecek air aki, tutup aki, busi, lalu filter udara, oli, dan sebagainya. Nanti akan kita lakukan semua di dalam video ini ya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan alat-alat yang diperlukan. Yang pertama senter, open win, sambungan shock pendek panjang sedang, rod set, shock 16, shock 10 pas ring, dan filler tip. Mari kita simak videonya. Yang pertama, kita akan mengecek kondisi aki yang berhubungan dengan aki. Di sini ada aki. Kalian cek kondisinya, ini mengecek ventilasi penguapannya. Cek apakah ini bolong atau tidak. Jika ini yang tidak bolong, disemprot angin. Selanjutnya kita cek kondisi air akinya, apakah penuh atau bagaimana. Jika kondisi air aki kurang, maka arusnya akan kurang, jadi harus sesuai standar ini yang upper level. Makanya kita menggunakan sensor untuk melihatnya. Nah, ini kelihatan dari sini terlihat. Dari atas itu batasnya air akinya sudah mengenai plastik. Ini kan ada plastik dari sini ke bawah, itu air akinya sudah menyentuh plastik itu. Selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan air radiator dalam reservoir tank ya. Air radiator itu untuk pengisiannya di reservoir tank tidak boleh terlalu penuh, karena jika air radiator terlalu penuh maka tidak ada tempat dari air untuk air dari radiator yang bersirkulasi masuk ke sini. Makanya di radiator di reservoir tank biasanya ada selang seperti ini, terutama dalam mobil Jepang biasanya ada. Ini untuk membuang tekanan dari dalam, udara dari dalam radiator, udara panasnya itu kan membuat tekanan, dibuang dari sini untuk bersirkulasi lebih lancar. Dan selang ini juga bisa dipakai untuk membuang air jika terlalu penuh. Makanya jika Anda mengisi reservoir tank terlalu penuh, maka airnya akan terbuang seperti itu. Lalu cara mengecek air pada reservoir tank ini, jika tidak kelihatan dari atas, maka menggunakan senter seperti ini kelihatan. Ini batasnya sini maksimal, tidak boleh lebih dari ini. Ini sudah saya isi ya. Caranya Oke, lalu selanjutnya adalah pemeriksaan oli menggunakan stick oli. Tinggal kita tarik pinnya, kita lap dulu ya. Yang penting bagian yang ini, bagian yang lepes sudah bisa dilihat lah intinya. Lalu kita masukkan lagi. Nah, di sini terlihat olinya masih full, cuman sudah agak hitam. Batasnya itu ini. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kalau kalian menarik pin oli, ini harus tetap berdiri. Jangan seperti ini, maka oli akan mengalir ke bawah. Jadi nanti kalau olinya kurang, mengalir ke bawah sampai sini, dikira masih full padahal sudah kurang gitu. Jadi pastikan stick oli selalu lurus, tegak lurus. Selanjutnya adalah pemeriksaan filter udara. Tinggal dibuka saja. Nah, ini filter udara. Tidak bagus nih. Sebenarnya kalau sudah seperti ini harusnya sudah ganti. Biasanya ganti filter udara itu sekitar 10-20.000 km sekali.
Tapi jika orang itu masih belum mau ganti, dibersihkan menggunakan semprot angin atau spray gun. Selanjutnya untuk melihat kondisi busi. Bagaimana caranya? Caranya kita lepas ini dulu. Pertama, lepas sensor-sensornya dulu. Ketika sensornya sudah terlepas semua, maka kita tinggal melepas ini tempat filter udara ini dengan menyopot baut-bautnya. Ini sudah terlepas ya. Ini tinggal kita angkat saja. Nah, setelah itu di sini ada yang namanya coil. Kita lepas dulu soket coilnya. Ini. Setelah itu tinggal dilepas baut sepenuhnya. Nah, selanjutnya tinggal kita angkat saja koilnya. Setelah itu kita mulai untuk pelepasan busi ya, menggunakan shock 16. Menggunakan ini. Nih, seperti ini. Nah, kita lepas busi sisanya. Masih ada 3. Ini businya sudah terlepas ya, empat-empatnya. Sekarang yang langkah pertama pada busi ini diamplas terlebih dahulu. Sebelum diukur, diamplas dulu. Perlu diperhatikan ini. Yang pertama adalah sini jarak antara elektroda dan groundnya ini diamplas. Bagian sini, lalu atasnya, samping kanan kiri. Lalu langkah selanjutnya adalah kita ukur businya. Standar ukuran busi adalah untuk mobil EV ya, sekitar 0,9 sampai 10,0 mm. Jika ukurannya terlalu besar, maka bensinnya akan boros. Sebaliknya jika ukurannya terlalu kecil, bensinnya mungkin sedikit irit tapi tidak stabil pengapiannya. Ini akan kita ukur ya menggunakan standarnya yaitu 0,9 mm. Nah, rasanya itu seperti ini businya. Kalau sudah benar-benar pas, tidak jatuh seperti inilah, nggak seret banget, nggak omber banget juga. Itu seperti itu. Empat-empatnya kita ukur. Jika businya terlalu renggang seperti ini, ada yang terlalu renggang, kita pukul pelan-pelan menggunakan yang plastik atau apa, pelan-pelan saja. Ini sudah pas. Empatnya kita ukur dengan ukuran yang sama. Kalau mau satu semua, kalau 0,9 semua. Lalu kita pasang busi. Memasukkan busi menggunakan coil ya, agar masuknya itu soft, lembut seperti itu. Perlu diperhatikan kekencangan busi yaitu maksimal dengan kekencangan 2 jari saja ya. Seperti ini. Menggunakan 2 jari. Nah, seperti ini. Kalau pakai gini masih enteng. Busi itu sudah boleh terlalu kencang. Jadi menggunakan hanya 2 jari saja sebagai patokannya. Nah, selanjutnya adalah memasang coil. Coil sama saja ya. Tidak ada yang beda dari silinder satu. Lalu pasang bautnya, jangan sampai ketukar dengan baut yang lain ya. Jadi bautnya ini.
karena baut sepuluh tidak boleh terlalu kencang. Masing-masing baut mempunyai standar kencangan masing-masing. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan fan belt. Kondisi fan belt bisa dilihat di sini. Fan beltnya secara visual masih bagus, tidak kopos, tidak aus atau sebagainya. Jadi fan belt itu kondisinya saja yang diperiksa. Kekencangannya, kondisi fan belt, kencangannya masih sesuai standar ya. Untuk yang tadi kita bersihkan yaitu busi, biasanya busi itu diganti setiap 100.000 km sekali. Dan ketika kalian menemui busi yang lancip, itu namanya busi iridium. Tidak perlu diukur, tidak perlu dibersihkan, karena malah jadi rusak kalau dibersihkan. Selanjutnya memasang paket yang tadi kalian copot. Pasang lagi. Setelah soketnya terpasang semua, itu udaranya mendingan lah ya. Yang terakhir adalah memeriksa air washer. Menambah air washer sampai tumpah tidak apa-apa, intinya yang penuh, karena tidak ada faktor-faktor lain. Jangan sampai keliru sama air radiator ya. Jika air radiator tidak boleh sampai penuh. Oke, sampai tadi pekerjaan sudah dilakukan semua, dari aki sampai ke washer. Lalu sekarang tahap terakhir adalah mencoba mesinnya. Apakah mesinnya hidup? Mesin hidup dengan aman tanpa kendala apapun. Mesin tidak macet, tidak endut-endut, tidak ada noise. Sensor sudah terpasang semua. Berarti tune up kali ini sudah selesai. Saya Muhammad Ridho Mubarok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.